Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Cukup. Baik, Ibu akan mempresentasi terlebih dahulu ya. Mas Ibnu, ada Mbak Zahra, ada Mbak Rosa, ada Mbak Beli, ada Mas Iwan, ada Mas Budi, ada Alhamdulillah. Untuk kelas 5A ini nihil ya anak-anak. Nah baik, kita akan lanjut ke materi. Nah kemarin kita sudah belajar apa pada mata pelajaran IPA? Nah ada yang masih ingat? Mbak Beli? Benar sekali, kemarin kita sudah belajar mengenai peredaran darah pada manusia. Kita sudah mempelajari tersebut. Nah, kali ini kita tidak jauh mempelajari hal tersebut. Lalu mempelajari apa? Ada yang sudah membaca materi? Sudah? Baik, alhamdulillah sudah ada yang sedikit membaca ya. Kali ini kita akan mempelajari sistem peredaran darah pada hewan. Nah, selain manusia itu ternyata hewan juga memiliki sistem peredaran darah anak-anak. Nah, darah yang mengalir itu akan mengangkut nutrisi ke seluruh organ tubuh. Darah itu juga mengangkut sisa metabolisme dari berbagai jaringan dalam tubuh. Pada prinsipnya, sistem peredaran darah pada hewan, terutama hewan vertebrata, sama seperti manusia. Contoh hewan vertebrata adalah apa? Ada yang tahu? Iya, ada burung, ada ikan, ada reptilia yang lain. Baik, ternyata banyak anak-anak yang sudah mengetahui ya. Lalu, di sini ibu guru mempunyai gambar. Coba anak-anak melihat gambar yang ada ini ya. Nah, kita coba lihat. Di bagian kanan sebelah sini, di sini ada yang namanya apa? Bagian-bagian jantung pada burung. Nah, lalu yang sebelah kirinya bu guru ini ada apa? Di sini. Nah, yang ini ada sistem peredaran darah pada burung. Nah, coba anak-anak melihat sistem peredaran darah ini sama manusia itu sama apa beda? Ada yang bisa menjawab? Hampir sama. Sama? Baik. Nah, kita sudah mengulas tadi bahwa sistem peredaran darah itu ada yang sama dengan manusia. Seperti halnya hewan termasuk tergolong vertebrata, termasuk burung. Jadi kesimpulannya, sistem peredaran darah pada burung ini sama dengan sistem peredaran darah pada manusia. Nah, coba kita lihat bagian-bagiannya ya. Di bagian jantung pada burung. Nah, ini ada terdapat 4 ruang. Ada atrium, serambi kanan, serambi kiri, ada ventricle, bilik kanan, bilik kiri. Nah, lalu coba anak-anak menuliskan sedikit mengenai bagaimana dengan peredaran darah pada burung. Urutannya saja. Bagaimana urutan peredaran darahnya ini ya. Nah, ini kan sudah hampir sama dengan manusia kemarin. Coba anak-anak menuliskannya sekalian sama. Coba anak-anak mencari organ peredaran darah pada burung ini. Misalnya peredaran pulmonari. Nah, ini organnya. Lalu fungsinya apa? Nah, coba anak-anak mencari tahu ya. Kalian boleh buka buku, boleh mencari di internet. Nanti waktu istirahat boleh. Nah, coba
alhamdulillah sehat semua ya. Baik, di sini sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Baik, Ibu akan memimpin ya. Berdoa dimulai. Cukup, terima kasih. Sebelumnya Ibu akan mempresentasi terlebih dahulu. Coba Ibu akan melihat siapa yang tidak hadir. Mbak Beli, ada Mas Rudi, ada Mbak Bella, ada Mbak Safa, ada Mas siapa ini? Mas Roni, ada Mas Ibnu, ada. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Berarti untuk kelas 5A ini nihil. Baik. Lalu kita akan masuk ke pembelajaran kali ini. Kemarin coba ada yang ingat apakah kemarin kita belajar apa? Ada yang masih ingat? Ya benar, sistem peredaran darah pada hewan. Lalu kali ini kita akan belajar apa anak-anak? Tidak jauh dengan materi kemarin, kita akan mempelajari mengenai sistem peredaran darah pada hewan. Apakah kita akan mempelajari semua pada pertemuan ini? Tidak, kita akan terfokus kepada salah satu hewan. Nah, apakah, coba anak-anak, Ibu mau tanya, apakah hewan itu juga mempunyai sistem peredaran darah? Tentunya memiliki ya. Nah, ternyata tidak hanya manusia, hewan juga mempunyai sistem peredaran darah. Nah, darah yang mengalir akan mengangkut nutrisi ke seluruh organ tubuh. Nah, darah juga mengangkut sisa metabolisme dari berbagai jaringan dalam tubuh. Pada prinsipnya, sistem peredaran darah hewan, terutama hewan vertebrata, sama dengan peredaran darah pada manusia. Contoh hewan vertebrata, siapa yang tahu? Ya, coba Mbak Beli. Ikan, benar. Lalu ada yang tahu? Burung, benar sekali. Baik. Nah, ternyata sudah ada banyak yang mengetahui yang termasuk hewan vertebrata. Kali ini kita akan mengulas, kita akan mempelajari salah satu dari hewan vertebrata tersebut, yaitu kita akan mempelajari sistem peredaran darah pada burung. Nah, di sini Ibu Guru mempunyai gambar. Nah, di sini sebelah kanan, gambar sebelah kanan Ibu ini termasuk bagian-bagian jantung pada burung. Lalu sebelah kiri Ibu ada sistem peredaran darah pada jantung. Nah, materi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu hal ini. Nah, coba perhatikan gambar tersebut. Nah, pada bagian-bagian jantung burung ini terdapat 4 bagian. Ada atrium, serambi kanan, serambi kiri, ada ventricle, bilik kanan, bilik kiri. Nah, baik. Coba anak-anak mengulas ya. Coba mengerjakan bagaimana dengan peredaran darah pada burung. Kemarin kita sudah belajar pada sistem peredaran darah pada manusia. Ternyata sama dengan sistem peredaran darah pada burung. Anak-anak coba menjawab sebisanya. Boleh dibaca sebentar. Pada materi buku ada. Anak-anak bisa menuliskan sebentar. Baik, Ibu Guru kasih waktu 5 menit ya. Baik, sudah. Baik, kita akan bahas nanti ya di akhir. Kalau enggak besok sekalian kita bahas tugas rumahnya. Baik, organ di sini kan ada peredaran darah pada burung, ada beberapa. Coba anak-anak menuliskan organnya dan fungsinya. Nah, ini nanti buat PR saja. Anak-anak coba menuliskan, bisa mencari di internet, bisa mencari di buku, bisa minta bantuan Bapak Ibu untuk membantu menjawab. Hampir sama dengan sistem peredaran darah manusia. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan ya secara singkat, secara umum. Sistem peredaran darah pada hewan itu dibagi menjadi 2 bagian. Ada peredaran darah terbuka dan ada peredaran darah tertutup. Pada sistem peredaran darah ini, yang terbuka tadi, tekanan darah yang dihasilkan dari kontraksi jantung cukup rendah. Oleh karena itu, sari makanan yang terdorong akan mengalir lebih lambat juga. Nah, contoh sistem peredaran darah terbuka terdapat pada cacing dan serangga seperti belalang. Udah jelas? Udah, Ibu lanjut ya. Sistem peredaran
peredaran darah tertutup, jantung akan memompa darah secara terus-menerus, sehingga tekanan darah yang didapatkan tetap stabil. Hal ini akan mendorong darah keluar dengan lebih kuat dari pembuluh darah dan memasuki organ jantung dengan kecepatan yang baik. Dalam sistem peredaran darah tertutup, darah akan mengalir mulai dari jantung menuju ke wilayah pembuluh kapiler dan kembali lagi ke organ jantung hewan. Nah, sistem peredaran darah tertutup memiliki sejumlah kelebihan dibandingkan sistem peredaran darah terbuka. Kelebihannya apa? Kelebihannya, sistem peredaran darah terbuka antara lain darah mengalir lebih stabil sehingga tekanan dalam pembuluh darah hewan juga ikut stabil. Hewan yang memiliki sistem peredaran darah tertutup adalah kelompok apa tadi? Vertebrata. Contohnya ikan, terus burung, reptil, katak. Benar. Nah, coba anak-anak tulis juga tambahan tugas rumah. Anak-anak punya hewan peliharaan apa? Ada kucing, ada ikan. Baik, coba anak-anak menuliskan bagaimana sistem peredaran darah pada hewan tersebut. Kalian boleh mencari di internet, boleh mencari di buku, boleh minta bantuan bapak ibu. Coba itu buat tugas rumah. Nah, materi ini apakah anak-anak sudah jelas? Sudah ya, ternyata sama dengan sistem peredaran darah pada manusia. Hewan vertebrata, contohnya burung. Baik, alhamdulillah. Ternyata kita sudah cukup banyak yang mempelajarinya. Nah, jangan lupa tugas rumahnya ya anak-anak dikerjakan. Nah, sebelum ibu menutup, ibu akan sedikit memberi kuis, tapi di kertas. Nanti anak-anak mengerjakannya ya. Baik, di sini coba silakan Pak Ketua kelas mengambil ini dibagikan ke teman-teman ya. Terima kasih. Sudah anak-anak sudah mengerjakan kuis evaluasi? Alhamdulillah sudah ya. Sebelum kita menutup, kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Semangat. Walaupun pembelajaran ini akan usai, kita cukupkan. Kita tetap semangat. Jangan lupa menjaga kesehatan. Baik, jangan lupa tugas rumahnya, jangan lupa belajar. Nah, terima kasih. Cukup sekian. Sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ternyata ibu belum menyimpulkan tadi kita sudah belajar apa. Oh iya, baik. Mungkin ada yang ingin menyimpulkan, Bu Guru atau mungkin ketua kelas Mbak Beli. Baik, coba Mbak Beli kita dengarkan terlebih dahulu ya, menyimpulkan apa yang kita sudah pelajari kali ini. Baik, sudah bagus. Kita sudah belajar mengenai sistem peredaran darah pada burung. Kita sudah mempelajari bagiannya, sistem peredaran darahnya, ada tugasnya juga, jangan lupa dikerjakan. Nah, lalu kita sudah mengetahui tadi terdiri dari sistem peredaran darah pada hewan terbagi menjadi dua. Ada peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Nah, kita sudah belajar itu tadi, jangan lupa dipelajari lagi. Terima kasih. Kita tutup dengan berdoa. Berdoa dimulai. Cukup. Alhamdulillah, kita sudah belajar banyak ya hari ini ya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Ibu Guru tutup kali ini pembelajarannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.